Baik, selamat malam angkatan 3. Sekarang kita ke pertemuan yang ketiga. Sesuai dengan janji saya kemarin, teman-teman mungkin masih agak lupa tentang logaritma, jadi saya bahas lagi tentang logaritma ya. Oke ya, kita mulai. Oke. Ya, sekarang ke pengertian logaritma dulu ya. Sesuai dengan bentuknya nih, A log B sama dengan M. Artinya A log B itu, logaritma itu bisa dibilang inversnya dari pangkat. Maka kalau dibuat dalam bentuk pangkat, dia B ya, lihat letaknya nih, B nya di sini. B itu sama dengan A pangkat M. A pangkat M sama dengan B. Nah, jadi hasil dari logaritma itu merupakan pangkat, si M itu pangkat. Oke. Nah, si A ini disebut bilangan pokok. Kenapa nih? Nah, ini kan A nya nih, bilangan pokoknya nih. Si A ini. B ini itu bilangan logaritmanya. Nah, ini dia. Lalu M-nya itulah hasilnya atau pangkatnya atau eksponennya. Eksponen itu pangkat ya. Eksponen itu artinya pangkat. Makanya saya kan kemarin itu gimana kalau 2 logaritma 3. 8. 2 log 8 itu siapa yang tahu? 2 logaritma 8. 2 logaritma 8, 3. Atau kalau dibuat dalam bentuk pangkat itu jadi gimana? Ikutin ini, ikutin definisinya. Dibuat dalam bentuk pangkat tuh jadi gimana? Lihat, berarti si B nya itu 8 kan gitu ya? Iya, artinya 2, ini bilangan pokoknya 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Itu dia. Oke. Ngerti ya pengertiannya? Untuk pengertiannya aja dulu. Berarti kalau misalnya 5 log 25, 5 logaritma 25 ya 2. Artinya gimana? Lihat mana bilangan pokoknya, si 5, berarti 5 pangkat, hasil perpangkatannya itu ya, hasil logaritma itu merupakan pangkat 2, 5 itu sama dengan 2, 5. Nah, ini dia arti dari logaritma tuh itu. Jadi logaritma itu berhubungan dengan pangkat. Oke, yuk kita lanjut. Nah, logaritma dengan basisnya 10. Artinya gini, kalau bentuk A log B sama dengan M. Nah, seperti definisi tadi. Nah, kalau basisnya 10 bagaimana? 10 log A. Maaf, ini B harusnya. 10 log B sama dengan M. Nah, 10-nya ini tidak perlu ditulis. Contoh, 10 log 3. Ya, tuliskan aja log 3. Jadi kalau misalnya kita punya soal log 50, nah ini tuh sebenarnya basisnya 10.
jadi nggak ditulis. Jadi setiap yang basisnya 10 tidak perlu ditulis ya. Jadi kalau misalnya saya punya log 100, ada yang tahu log 100? Ingat ya, kalau nggak ditulis berarti di sini tuh basisnya 10. Artinya begini, kita cari 10 dipangkatkan berapa sih supaya hasilnya 100, kan gitu. 10 pangkat berapa sih supaya 100? Berapa? Ya 2, ya kan? Nah, artinya itu 10 pangkat 2 sama dengan 100. Gitu dia ya. Jadi kalau misalnya nggak ditulis ini, misalnya log 50, berarti ini basisnya 10, ini basisnya 10. Ini juga basisnya 10. Jadi yang basis 10 itu tidak perlu ditulis. Seperti ini 10 log 3 ya tulis aja log 3. 10 log 5 tulis aja log 5. Gitu ya. Itu untuk basis 10 ya. Oke. Nah, yang terpenting ini dari logaritma itu sifat-sifatnya. Kita harus ngerti tentang sifat-sifatnya ini. A pangkat X sama dengan B itu X sama dengan A log B. Nah, ini definisinya tadi ya. Nah, ini definisinya tadi dari logaritma. Nah, gimana sih sifat-sifatnya? Nah, kita lihat. A log 1 sama dengan 0. Artinya berapapun A-nya, tapi kalau misalnya log 1, ya hasilnya 0. Berarti kalau misalnya di sini misal ada 5 log 1. Berapa? Ya 0. Karena kenapa? Siapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kan ini kan berarti artinya gimana? 5 log 1 sama dengan 0 artinya berarti 5 pangkat 0 sama dengan 1 kan gitu. Ya betul kan? Apapun yang pangkat 0, bilangan apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi kalau misalnya 20 log 1 ya tetap 0. Mau 1000 log 1 ya tetap 0. Gitu. Ya. Paham? Oke. Nah, ini sifat selanjutnya kalau A log A. Nah, lihat nih, ini sama. A. Jadi kalau di sini 100, ini 100, kalau di sini 5000, di sini 5000, hasilnya berapa? 1. Contoh ya, berarti 3 log 3 1. Berarti kalau kita buat definisinya gimana? Berarti 3 pangkat berapa nih? 1 sama dengan 3 kan gitu. Betul kan? Apapun yang dipangkatkan 1, bilangannya hasilnya itu sendiri. Jadi mau 1000 log 1000 ya 1. 100 log 100 ya 1 gitu. Ya, bisa ya. Sampai sini pertanyaan? Ada yang bingung? Saya harap enggak. Oke. Nah, nih. Selanjutnya, sifat selanjutnya A log A pangkat X sama dengan X. Lihat aja nih, ini A sama-sama A, cuma sih ada pangkatnya. Jadi contoh, ini kan tadi 3 log 3 pangkat 6. Berarti berapa hasilnya? Ya 6. Hasilnya di bilangan ini kan udah pangkat. Dan ini kan udah sama-sama. Ini 3, ini 3. Ya udah, berarti hasilnya 6 juga. Karena ini 3 log 3 kan berapa? 1. Nih, sama ini kan 3 log 3 1. Terus ini pangkat 6, ya udah 6. Langsung hasilnya. Oke. Nah, ini untuk sifat yang ketiga ini. Nah, yang selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya. Iya, selamat malam. Silahkan langsung gabung ya. Oke. Kita belum terlalu jauh kok nih. A log BC lah, lihat nih. Ini perkalian. Jadi sifatnya itu menjadi penjumlahan. Jadi misal ya, saya punya nih, berarti misalnya 2 log X Y.
Misal 2 log XY. Berarti jadi gimana? Iya, selamat malam teman-teman, silahkan gabung. Nih, saya masih berbicara tentang sifat yang ini. A log B kali C itu menjadi A log B tambah A log C. Lihat ini, dalam ini perkalian kan? Nah, dipisah dia jadi penjumlahan. A log B, lalu A tambah A log C. Berarti kalau saya punya 2 log XY, berarti jadi berapa? Berarti jadi apa? Ayo, ada yang tahu? Penuri, Mvina, Bartanti, Susanti. Iya. 2 log X tambah 2 log Y. Kita pakai sifatnya. Iya, kita pakai sifatnya. Oke. Berarti cara yang sama juga nih. Pembagian dia jadi pengurangan. Berarti kalau 2 log X per Y, berarti jadi 2 log X kurang 2 log Y. Ya, pahamnya itu ya? Oke, langkah selanjutnya. Jadi saya harap teman-teman untuk logaritma mengerti tentang sifatnya. Untuk mengerjakannya kita perlu pakai sifat-sifat yang ada di sini semua. Oke, ini bisa ya sama dengan perkalian saja. Lalu yang ini A log B pangkat N. Nah, misalnya saya punya nih 2 log 3 pangkat 3. Berarti ini 3 punya pangkat 3, 2 punya pangkat berapa? 1. Berarti 3 per 1 kali 2 log 3. Makanya jadi 3 kali 2 log 3. 3 kali 3 dikali 2 log 3. Nah, ini untuk yang ini. Jadi lihat siapa pangkatnya si B? Oh, N. Pangkatnya A 1. Berarti N per 1. N per 1 apa? Ya, N. Nah, coba bandingkan sama yang ini. A pangkat M log B. Siapa pangkatnya B? 1. Siapa pangkatnya M? Siapa pangkatnya A? M. Berarti 1, ini kan 1 ya, 1 per M kali A log B. Kalau yang ini N per 1 ya, jadi dari belakang dia pangkatnya, lihat pangkatnya B, lalu pangkatnya A. 1 per M, makanya ini N per 1 gitu. Kelihatan ya polanya ya, kelihatan ya. Nah, sama yang ini, nah A pangkat N log B pangkat M, berarti jadi gimana? Berarti M, siapa pangkatnya B? M. Siapa pangkatnya A? N. Berarti M per N ya, ini ke sini kali A log B. Ya. Bisa ya? Ini saling berhubungan ini. Ini sebenarnya satu sifat. Cuma beda-beda pangkatnya. Yang penting dia dari belakang dulu nih, dari belakang dulu. Oke, untuk yang sifat ini A log B sama dengan, nah, X di sini nih, ini kita tentukan sendiri. Ini tergantung soal X-nya ini. Apa yang tersedia di soal. Jadi bisa aja A log B sama dengan 1 per B log A. Itu sama aja. Nih. X log B per X log A, ini X-nya ini bisa kita tentukan tergantung dari soal yang dikasih. Apa yang diketahui. Oke. Nah, ini sifat yang ini yang kemarin saya kasih tahu. A log B kali B log C. Saya kasih contoh. Misal 3 log 5 kali 5 log 10. Ini jadi berapa? Kita pakai sifat ini. Ayo. 3 log 5 kali 5 log 10. A log B kali B log C jadi A log C. Ini ke sini.
ini B dan ini B ini sama. Oke, berarti sama dong dengan ini. Berarti jadi 3. Iya, ininya coret. Berarti 3 log 10. Ya, paham ya sifat yang ini ya? Yang penting ini syaratnya ini sama nih, yang deketan ini sama. Oke, nah lalu sifat yang ini A pangkat A log B. A pangkat A log B sama dengan B. Itu tuh bisa dibuat begini, 2 pangkat 2 log 5. Berapa? Ya 5 gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu soal begini, berarti kamu langsung tahu jawabannya. Oh iya, sesuai dengan sifat. Berarti 2 pangkat 2 log 5 sama dengan 5. Oke. Lalu bagaimana yang ini? Nah, yang ini sama dengan yang perpangkatan tadi. Jangan lupa ya, untuk akar A pangkat nah, ini sifat perpangkatan loh. A pangkat M per N. Nah, itu ya. Ini jangan lupa, ini sifat perpangkatan biasa ini. Nah, ini yang kita pakai di sini. A log, ini maaf ini B harusnya. A log akar dari B pangkat akar dari N B pangkat M. Berarti ini kita buat ke sifat pangkat biasa. Berarti A log B pangkat M per N. Pangkat yang di dalam per pangkat yang di luar. Dalamnya M, luarnya N. Berarti M per N. Nah, udah pakai sifat yang ini, perpangkatan ini. Berarti pangkatnya B siapa? M per N. Pangkatnya A siapa? 1. Berarti M per N bagi 1. Ya berarti M per N dong. M per N kali A log B. Gitu dia. Sudah paham ya? Oke, kita langsung ke contoh soal biar ngerti. Oke. Nyatakan tiap perpangkatan berikut dalam bentuk logaritma. Nah ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti kalau kita bentuk logaritma jadi gimana? Yang tahu? Dua log 8 sama dengan 3 gitu ya. 2 log 8 sama dengan 3. Oke, sekarang nih 4 pangkat 0 sama dengan 1. Iya Mbak Ika. Empat pangkat 0 sama dengan 1. Oke, sifat logaritmanya, definisi logaritmanya. Kita ubah pangkat ke logaritma. Siapa basisnya di sini? Si 4 kan? Berarti 4 yang ada di atas ini. 4 logaritma 1 sama dengan 0. Yang eksponennya, pangkatnya ini, si 0, si 3, Q3 ini itu hasil dari logaritmanya. Jadi 4 log 1 sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan ini? P pangkat Q. Sudah kelihatan ya emang ya? Sebentar. Nah, ini gimana? Oke, ini P pangkat Q. Hah? Kurang jelas. Ini udah dibesarin kan? Ini udah besar loh. Kurang besar lagi? Nggak bisa lagi, ini udah paling besar.
Oke ya. Nah ini, P pangkat Q sama dengan R. Berarti siapa basisnya? P. Berarti P log R sama dengan Q. Gitu ya. Oke, sekarang ini. Sepuluh pangkat 3 sama dengan 1000. Berarti ya bisa ditulis, bisa nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Untuk 10, untuk basis 10 tak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Kan sebenarnya kalau yang biasa kan begini ya, 10 log 1000 sama dengan 3 kan gitu. Tapi khusus untuk yang basis 10, kamu tulis cuman log 1000 aja sama dengan 3, itu sudah benar ya. Oke, khusus untuk basis 10 aja. Oke, saya mengerti ya. Sekarang paham ya gimana mau ngubah dari bentuk pangkat ke logaritma ataupun logaritma ke bentuk pangkat. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Kita bahas contoh-contoh soal lagi. Oke. Nah, gimana sekarang kalau ditentukan tuh nilai di sini? Berarti tinggal pakai definisi dari logaritmanya. Ubah ini ke bentuk pangkat. Nah, sekarang kalau misalnya soalnya seperti ini. Nah, kalau soalnya seperti ini. 7 log X sama dengan 3. Coba. Berarti kalau bentuk hasilnya gimana? Berarti X-nya itu berapa? 7 logaritma X sama dengan 3. Dan tahu? Ubah ke bentuk pangkat sesuai dengan definisinya. Kan logaritma kan, kita ubah dulu ke bentuk pangkat untuk mendapatkan X. Siapa basisnya di sini? Ayo, saya mau tanya. Basisnya di sini siapa? Berapa pangkat berapa? Berarti 343 itu dari berapa pangkat berapa? Iya, dari 7 pangkat 3. Ya. Jadi ini bilangan 7 ini basisnya. Ini sih pangkatnya. Ini hasilnya. Gitu. Kalau dalam pangkat ya, berarti 7 pangkat 3 sama dengan 3, 4, 3. Tapi kalau logaritma, nah 7-nya ini di atas, ini, nah hasilnya itu pangkatnya. Nah gitu, kelihatan ya bedanya ya. Jadi kalau logaritma, pangkatnya ini tuh hasilnya. Oke? Tenang, masih ada contoh soal lagi. Nah, ini 4 log 64 sama dengan X. Berarti 4 pangkat X, 4 pangkat berapa sih sama dengan 64, kan gitu. Nah, sekarang kalau seperti ini soalnya. Nah, berapakah Y?
6 logaritma 216 sama dengan Y. Jadi Y nya berapa? Dari mana Kak 3-nya? Saya mau tanya, 3-nya dari mana? (6 pangkat 3) ya. Jadi kita 6 pangkat Y sama dengan 216. Kita kalikan 6. Kita kalikan 6 berulang untuk mendapatkan hasil 216. Jadi ada berapa kali 6 nya supaya dapat 216 kan gitu ya. Oh ternyata 6 kali 6 kali 6 ada berapa? 3 kali. Oh ya udah, berarti Y nya 3 gitu. Paham ya? Oke. Agak lama nih. Nah, sekarang kita dalam operasi penjumlahan. 2 log 8 tambah 3 log 9. Kamu nggak bisa pakai sifat yang tadi tuh. Berarti jadi 2 log 8 kali 9. Nggak bisa. Kenapa? Ada yang tahu? Nggak bisa pakai sifat yang ini. Kan tadi kita di awal kan ada sifatnya kan? Kenapa? Ada yang tahu? Iya, basisnya enggak sama. Syarat supaya bisa bentuk sifat gini, basisnya harus sama. Jadi kalau ini 2, ya ini 2. Ternyata ini 2, ini 3. Oh, nggak bisa. Gitu. Ya. Nah, kalau ini, ya 2 log 8 berapa? Oh, kita carilah 2 log 8. 2 log 8 kan 2 pangkat berapa sih supaya jadi 8 kan gitu. Oh, 3. 3 log 9. 3 pangkat berapa sih supaya jadi 9? Oh, 2. Oh, jadi hasilnya berapa? Oh, 3 tambah 2, 5. Nah, saya kasih lagi, satu lagi ya. Lima logaritma 625 tambah 4 logaritma 4. Oke, siapa yang tahu? Lima log 625 tambah 4 log 4. Yuk, siapa yang tahu? Ayo teman-teman yang boleh dicoba. Kalau nggak tahu silahkan ditanya. Ya, 5 ya. Karena 5 log 25 itu 5 pangkat 4 itu 625. Tambah 4 log 4. 4 log 4 itu ya 1. Kalau saya tambah 6 log 1, jadi berapa hasilnya? Kalau saya tambah 6 log 1, iya, tetap 5. Karena 6 log 1 itu hasilnya 6 log 1 itu hasilnya 0. Gitu. Ya. Bisa ya, teman-teman ya? Oke. Yuk, kita lanjut.
Nah, ini dia baru muncul. Sekarang dia basisnya sama, dia perkalian. Berarti bisa dibentuk jadi penjumlahan sesuai dengan sifat logaritma di awal tadi. Berarti kalau ini berarti 2 log 8 ditambah 2 log 16. Lalu dibentuklah, dicarilah 2 log 8 3, 2 log 16 itu 4. Oke. Selamat malam Pak Mugi. Nah, sekarang kalau saya kasih nih kalau ini gimana? 3 logaritma dari 243 dikali 3. Ada yang tahu? Pakai sifat yang ini. Sifat ini. Penjumlahannya. Dari perkalian ini jadi penjumlahan. Satu-satu ya, berarti sini. Berarti karena ini basisnya sama, berarti 3 logaritma 243 tambah 3 log 3. Oh, 3 logaritma 243. Berarti 3 pangkat berapa sih supaya jadi 243 kan gitu. Oh, ternyata 5. Lalu 3 log 3. Oh iya, 1. Di 6. Gitu. Teman-teman yang lain ada yang kurang paham? Coba ditanya kalau kurang paham. Bener nih, ngerti? Coba ya, saya kasih lagi ya. Saya kasih lagi, teman-teman yang lain jawab ya. Saya kasih lagi. Nih 4 logaritma 256 kali 1. Ada yang tahu? Coba yang lain. Yang lain. Mbak Mila mungkin, Mbak Tanti, Mbak Susanti, Mbak Siti, Muslikatun, Mbak Mus, ayo. No, oke. Lihat dulu ya. Oke, kita pakai sifat ini. Dari perkalian ini jadi penjumlahan. Berarti 4 log ya. Jadi ini bisa jadi perkalian, kita buat jadi penjumlahan. Kenapa? Karena ada sifat logaritma tadi di awal tadi. Berarti 4 log 256. Jadi ditambah, jadi isi dulu lalu tambah ini. Nah, gitu. 4 log 1. 4 log 256. Oh, 4. Karena 4 pangkat 4 256. 4 pangkat berapa sih supaya 256? Oh, 4. Nah, ini hasilnya 4 gitu loh. Ya. Jadi logaritma ini kita cari hasil pangkatnya kita cari. Ya, 4 pangkat berapa sih supaya jadi 256? Oh, 4. Tambah. Nah, ini sama.
4 pangkat berapa sih supaya jadi 1? Oh, 0. Karena bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti 4 tambah 0, 4. Gitu dia. Bisa ya? Paham ya? Yuk, lanjut. Nah, sekarang kita ke pembagian. 3 log 81 bagi 27. Kalau bagi, jadi apa? Kurang. Berarti 3 log ini 81, 3 log 81 dikurang 3 log 27 ini. Ya, cari deh 3 log 81. 3 pangkat berapa supaya jadi 81? Oh, 4. 3 log 27, 3 pangkat berapa supaya jadi 27? Oh, 3. Jadi 1. Oke, saya kasih soal ya. Contoh soal yang lain. Berarti kalau nah nih, 2 log 4 bagi 1, 28. Nah, kalau yang ini gimana nih? 2 logaritma dari 4 bagi 128. Pakai sifatnya. Jadi pengurangan. Coba. Ada yang udah dapat? Mbak Nuri mungkin udah dapat? Mbak Herlina, Mbak Vina, Mbak Yuli. Dua orang jawabannya sama, yang lain mungkin ada yang berbeda. Oke, sama-sama. Dua kurang 7 berarti jadi 5. Coba kita lihat ya. Mbak Intan mungkin mau jawab dulu. Mbak Gia, Cynthia, Ratna. Gak apa-apa, kasih waktu. Saya kasih waktu coba dulu. Ya, jadi pakai sifatnya dari bagi jadi kurang. Oke, berarti jadi 2 log 4 logaritma 4 dikurang 2 logaritma 128, kan gitu tuh. Gitu ya. 2 pangkat berapa sih supaya jadi 4? Oh, 2 pangkat berapa sih supaya jadi 128? Oh, 7. 2 kurang 7 ini 5. Bisa ya? Bisa ya teman-teman ya? Oke, yuk kita lanjut. Nih 2 log 8 pangkat 4. 2 log 8 pangkat 4, kamu bisa pakai sifat yang ini. Bisa nggak saya pakai sifat ini? Berarti 4 per 1 kali 2 log 8.
Paham nggak teman-teman 4/1-nya dari mana? Ada yang bingung 4/1-nya dari mana? Ada yang bingung? 4-nya dari 8 pangkat 4. 1-nya dari 2 pangkat 1. Jadi yang sama-sama ini berarti 4/1 pindahin ke depan kali 2 log 8. Nah, gitu dia. Itu sifat yang tadi, yang pertama saya jelasin tadi. Berarti jadi 4 kali 2 log 8 berapa? 3. Berarti 12. Bisa juga pakai cara begini. 2 log 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 kan gitu. Dipangkatin berapa nih? 4. Berarti sifat perpangkatan. Berarti 2 log 2 pangkat 12. Karena ininya udah sama, 22, berarti hasilnya 12. Terserah pakai cara yang mana. Yang penting kita berdasarkan sifat yang tadi itu. Ini kan tadi juga ada di sifat. Dimana A log A pangkat X hasilnya X. Nah, A log A pangkat X hasilnya X, bilangan itu juga, bilangan pangkatnya itu. Karena ini udah sama. Ini A sama, 2 sama. Ini ada yang bingung? Biar saya kasih soal lain. Bingung? Enggak? Oke, coba ya saya kasih contoh soal yang lain. Berarti gimana kalau begini? Nah, kalau ini gimana? 3 pangkat 2 logaritma 27 pangkat 6. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? 3 pangkat 2 logaritma 27 pangkat 6. Berapa hasilnya? Ayo, teman-teman harus coba juga. Yang lain? Yang lain boleh dicoba. Oke, berarti ini jadi 6 per 2 kan gini ya, ini ke sini 6 per 2 dikali 3 log 27, berarti 6 per 2 berapa? 3 log 27. 3 pangkat berapa sih supaya jadi 27? Oh, 3 pangkat 3 kan 27, berarti 3 sama dengan 9. Paham gak teman-teman? Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Sekali lagi saya kasih. Saya harap teman-teman yang lain dong ngejawab juga. Pak ya, kasih ya.
Nah ini, oh ini pangkat ini pangkat 8 deh. Oke, coba 5 pangkat 6 logaritma 125 pangkat 8. Iya, silahkan Mbak Rini. Waalaikumsalam. Ayo dicoba yuk. Ayo, siapa yang bisa? Berarti ini kayaknya saya kasih tugas logaritma nih, PR logaritma. Mbak Susi jawabnya 4. Yang lain? Susiani, Wahyu, Emi, Endang, Sutirahmawati, Reni, Ratna, Gia, Cynthia, Intan, Yuli, Mbak Nuri, 20. Oke, nggak apa-apa. Seenggaknya mencoba. Mbak Mugi, Vina, Ika, Eka, Rusni, Mila. Ayo dicoba yuk. Oke ya, kita cek. Berarti ini 8/6 kan gitu ya. Jadi 8/6 kali 5 log 125. 8/6 kalau kita sederhanakan berarti jadi 4/3. Punya Mbak Nuri salah nulis soalnya. Oh iya, nggak apa-apa, salah soal doang ya. 5 log 125, 3 ya. Berarti coret 3, hasilnya 4. Oh, oke Mbak Nuri, nggak apa-apa. Tapi sepertinya udah ngerti ya cara ngerjainnya ya. Nah, ini dia. Berarti bisa ya. Saya kasih nanti tugas logaritma deh. Oh, jangan lupa yang belum ngumpulin tugas pertama. Yuk, masih banyak banget, masih dikit banget loh yang ngumpulin. Yuk dikerjain yuk, 1 hari 1 soal. Ya, saya ingetin aja ya. Oke. Nah ini akar-akaran. 2 log akar 8 pangkat 4. 2 logaritma akar 8 pangkat 4. Berarti ini kan bisa 2 logaritma 8 pangkat 4. Akar itu pangkatnya berapa? Saya tanya, kalau akar X ini berarti X pangkat berapa? Akar X berarti sama dengan ini X pangkat berapa? Ayo, masih ingat nggak? Setengah. Berarti ini 8 pangkat 4 pangkat setengah. Nah gitu ya, ini kan akarnya. Nah, bisa berarti 2 logaritma 8 pangkat berapa dong ini? 8-nya jadi pangkat berapa? 8 pangkat 4 dipangkatkan lagi setengah, berarti jadi pangkat berapa 8-nya? Apa yang tahu? Pangkat 2. Kenapa? Ini sifat perpangkatan 4 kali setengah. Ya,
4 kali setengah. Ini ya, 2 berarti kan? Nah, berarti 2 log 8 pangkat 2. Berarti 2 log 8 pangkat 2 jadi gimana? 2 per 1. 2 per 1 kali 2 log 8. Berarti 2 kali 2 log 8 berapa? 3. Berarti jadi berapa? 6. Paham yang ini? Paham ya? Bisa ya? Berarti kalau saya kasih soal yang begini, bisa nggak? 2 log 8. 3-nya itu dari 2 log 8. 2 log 8 kan 3 kan ya? This space is isomorphic onto the part of the M. Oke, saya kasih soal lagi ya. Contoh soal yang tentang ini. For a quiz, you have to write down the math. I don't know if the professor said we have to prove it is isometric and it is Misal isomorphic. I don't know. But at least 3 I know we have to write down logaritma exactly the math from this space onto this. Okay, so this is this one. This not the previous one. Okay. Nah, siapa yang tahu ini? 3 log akar dari 9 pangkat 6. So you have to write down the Ayo dicoba. 3 log dari akar 9 pangkat 6. it is isomorphic to this one. And the second one you have to find the math. Berarti ini gimana? Ayo. Berarti langkah pertama 3 log. Kita ubah nih yang akarnya jadi pangkat setengah. Nah, kenapa kan? Karena sifatnya sifat perpangkatan loh. Ini akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Sudah? Berarti 3 logaritma 9 pangkat berapa jadinya? Ya udah, sifat perpangkatan 6 kali setengah. Bisa 3. Nah gitu. Berarti ini 3 per 1. 3 per 1 kali 3 log 9. Berarti 3 kali 3 log 9 berapa? 3 pangkat berapa supaya jadi 9? 2. Berarti jadi 6. Gitu dia. Bisa ya? Oke. Nah, tadi ini log 100. Kalau nggak ditulis, kalau nggak ditulis ini basisnya, berarti ini 10 ya. Berarti log 100 itu artinya 10 log 100. Berarti log 100 berapa? 2. Karena 10 pangkat 2 ya 100. Berarti saya tanya, kalau log, nah, log 10.000. So we have to prove that it does really preserve the norm. Log 10.000. Siapa yang tahu? That's what it is, right? Log 10.000 siapa yang tahu? This Ya one 4. is the Ya, lihat aja nolnya. norm of Ya, gampang ya? the Oke. Lanjut. To prove Nah, our statement is ini to ada prove latihan that soal. the function between them Yuk kita is lihat. a isometry isomorphism. So basically, you Nah, have to prove ini that biasanya muncul di function or the math soal-soal is ujian injective nasional. and subjective and Jadi dikasih tahu nih, preserve the log norm. 3 sama dengan 0,477. Log 2 segini. Preserve the norm Ya. means Ini informasi yang the dikasih tahu. math is
Berarti nilai log 18 itu berapa ya? Kalau log 3-nya segini, log 2-nya segini. Kamu harus susun 18 itu kalau terdiri dari 3 sama 2, itu berarti 18 itu berapa kali berapa? Berarti log 18 itu log berapa kali berapa? Bisa nggak 9 kali 2 kan gitu? Log 9 kali 2 berarti log 3 log 9 tambah log 2. Nah, kan gitu kan ya? Halo? Ya. Ini suara saya jelas nggak? Nah, teman-teman, suaranya jelas nggak ini? Tes, teman-teman, suara saya jelas nggak? Nah, teman-teman, suaranya jelas nggak ini sekarang? Sekarang jelas nggak suaranya? Oke ya. Log 9 tambah log 2. Ini ngerti ya? Dari kali jadi tambah. Nah, berarti log 9 itu log 9 itu berarti 9 itu apa? 3 pangkat 2 kan gitu. Tambah log 2. Pakai sifatnya. Berarti 2 log 3 tambah log 2. Nah, ini berarti jadi 2 dikali log 3. Siapa log 3? Oh, 0,477. Tambah log 2. Siapa log 2? Oh, 0,301. Udah, tinggal kita kalikan ini. 0,477 kali 2. Oh, udah dihitung ya, Mbak Susi? Berarti ini sama dengan 0,954 tambah 0,301. Jadi hasilnya 1,255 C. Jadi di sini teman-teman harus susun 18 ini tuh berapa kali berapa, tapi harus ada angka 3 dan angka 2. Gitu loh. Ya, ngerti ya? Susun angkanya yang melibatkan 3 sama 2. Oh, 9 kali 2. Kenapa 9? Karena kan 9 itu 3 pangkat 2. Gitu. Ya, paham ya? Bisa ya? Nah, di belakangnya saya udah nyiapin pembahasan kok. Jadi teman-teman bisa ulang lagi. PPT pasti saya share. Sehabis pertemuan saya pasti akan men-share PPT ataupun videonya. Jadi nggak usah khawatir kalau sama saya. Ya. Nah, ini caranya udah ya, sini ya. Jadi ini yang dikasih tahu. Jadi gimana caranya 18 melibatkan si 3 sama si 2. Oh, 9 kali 2. Log berarti log 9 tambah log 2. 9 itu apa? Oh iya kan 3 pangkat 2. 2-nya sesuai dengan sifat pindah ke depan. Ya, paham ya? Pindah ke depan. Udah, dapat ini. Tuh, tenang, ada lagi. First, I let F2 that belongs to the dual space of the Ini agak lama saya nggak ngerti apa memang karena internet hari ini lagi ini ya. Define F to be the function, sir, the function map. This is how it works.
Nah, ini. That's X. Log 5 tambah log 8 tambah log 25. Nah, coba. X Coba teman-teman kerjain. oh, Nilai log X 5, belongs ini log 5 to udah ada the jelas ini ya. space. Log 8 berarti harus ubah dulu nih 8. And it set Berarti jadi 2 pangkat berapa ini? 8. Dua. Lalu log 25. 25 berarti harus diubah juga So, nih. Berarti jadi 5 pangkat berapa? Nah, gitu. if we write Jadi down harus here, dirombak-rombak soalnya. this Coba teman-teman cari. Ayo. equals to this one. Semangat-semangat. Ayo And the dicoba. brackets, Harus dicoba emang. Jadi kita tahu kalau kita salah, oh iya salah saya di sini. Jadi pas diulang lagi ngerti gitu. That's just our simple. We just let an element belongs to the original space, and we just define another function that what do we call this? Oke, udah ada yang coba? What do we call this? Composition, right? F decomposition or decomposition. Okay, F decomposition Q. Okay, so Ada yang udah coba? first we have to prove that Berarti jadi ini, jadi apa nih? Berarti log 5. F2 Kata tambah Susi apa? B, 3. Coba kita lihat ya, log 5 tambah log 8 berarti kita ubah jadi log 2 pangkat 3 kan gitu. Tambah log 25 berarti kita ubah jadi 5 pangkat 2. Log 5 log 5 0,699 tambah log 2 pangkat 3 berarti 3 kali log 2. Log 2 mana siapa? 0,301 tambah log 5 pangkat 2 berarti 2 kali log 5. Log 5 berapa? 0,699. Berarti 0,699 tambah berarti 0,903 tambah berarti halo? Okay, because the map sent n to the zero. Nah, halo, dengar suara saya sekarang ya? X plus n Ini minus 0,699 kali 2 So they are the same 1,398. Oke, So they berarti are kita tambahkan semuanya ini berarti jadi Now we have to prove that 3. okay, what do we have? We have Ini dia. Berarti jadi 3 jawabannya. Ini saya juga nggak tahu, tiba-tiba kadang reconnect terus ini. is Elektanya nggak ngerti saya, tumben. right hand side. Oke, 3 ya. Jadi ngerti ya? And now Mengubahnya 8-nya harus kita ubah dulu, 25-nya harus kita ubah dulu. we can use Sampai the definition yang dikasih yang diinformasikan of apa the di sini? law of Hanya the 2 dan 5. operator. Gitu. Jadi ubah ke bilangan ini, 2 dan 5 ini. Bisa ya? Oke, lanjut. Right? Just by Nah, the ini pembahasannya ya, definition udah di of sini. the Jadi teman-teman bisa So ulang. what do we get? Nah, ini dia sekarang. Diketahui log 4,72. Log 4,72 ini segini, 0,674. Nah, sekarang yang ditanya, Around kalau all logaritma the dari possible element in 4.720. Nah, ayo. Okay. Ditanya logaritma 4.720, tapi yang dikasih tahu cuma 4,72. What is Nah, berarti 4.720 ini harus kamu apain? Ayo, siapa yang tahu? Apa idenya? Kamu cuma dikasih tahu clue-nya 4,72. Berarti dari 4,72 ke 4.720, berarti kamu harus apain? then this proof Harus fact that di this one is greater than this Di? one. Do you know why? siapa yang tahu? Dari 4,72 ke 4.720 dikali
1000, betul, dikali 1000 berarti log 4,72 kali 1000. Jadi 4720 ini sama dengan log 4,72 kali 1000. Habis itu ya sudah, pakai sifatnya perkalian jadi pertambahan. Basisnya sama-sama 10. Berarti log 4,72 tambah log 1000. Log 4,72 ini dikasih tahu 0,674 tambah log 1000. Log 1000 berapa? So if we take all the possible Log 1000. x, Ini suara saya udah gede ini. Log 1000 berapa? Log 1000. Then the inequality still holds, right? And by definition, what is this? 3. Berarti hasilnya 0,674 tambah 3. Berarti 3,674. Jadi jawabannya C. So Ya kan? C kan? This inequality. So the second part. Nah, ini ada yang bingung nggak dari sini? that Ada yang bingung nggak? The left hand side is Ada yang bingung nggak? larger. Enggak ya? or possibly Enggak ya? Coba nih ya, kita lihat equals to pembahasannya. the right-hand side. Ini ada juga We'll have to pembahasannya. prove that. And this side is much Nah, ini. easier. 4,72 kita kali 1000. Lalu kita ubah ke bentuk, ke sifat logaritma. Berarti log 4,72 tambah log 1000. Berarti log 4,72 ini dikasih tahu di soal 0,674 tambah log 1000 itu kan 3. Berarti jadi 3,674. Bisa ya? Oke? Oke. Nah, ini log 135, tapi cuma dikasih tahu log 3 sama log 5. Berarti kita ubah kemana nih 135-nya? Berapa kali berapa? 135. Ayo, berapa kali berapa? Oh, do you know why? By definition, this one is equals to 135. right? Just by the definition, so there are no other sense. So the fact here is we are observe that Berapa? this Iya. norm 27 kali 5. Berarti log 135 so ini we have to prove that sama dengan the norm of the element is much larger or equals to log the 27 kali 5. So how to prove that? Masa sih Mbak Nurul tulisannya terlalu kecil? Ini udah besar deh. Teman-teman yang lain gimana? The only tool we have Ini only ya the tulisan definition. seperti biasa yang saya tampilkan besar The begini kok. definition of this one. Why is this the definition? Berarti ini log 27 itu berarti log 3 pangkat 3 tambah log Then 5. all possible Walah, Mbak Nuri, di HP-nya tulisannya and kecil observe ya. that The fact 0 Ya wes, diikutin aja dulu sebisanya. Nanti So di YouTube ya, the lihat lagi ya. I take the value Oke. the 0 here. Berarti ini 3 kali log 3 kan gitu ya. Tambah log 5. Berarti 3 kali 0,477 If this one take the increment at tambah log 5 ini 0 belongs to n. 0,699. If not, Jadi jawabannya then it might D have ya. Boleh some dicek lagi jawabannya pakai potential n kalkulator belongs nanti. to
ya. Jadi soal-soal seperti ini itu biasanya ada UN. Ini soal-soal UN yang saya ambil. Jadi teman-teman boleh latihan soal-soal seperti ini, ya. Oke. Oke ya, ini ya pembahasannya sudah ada, jadi bisa diulang. Oke. Oke, sekarang nih diketahui log 3 ini A, log 2 ini B, maka log 18. Oke, ayo coba. Log 3 ini A, log 2 ini B, maka log 18. Log 18 berarti berapa kali berapa? Log 18 berarti berapa kali berapa? Siapa yang tahu? Log 9 kali 2 kan gitu. Berarti log 3 pangkat 2 gitu kan? Tambah log 2. Berarti ini 2 pindah ke depan dong kan? Berarti 2 kali 3 log 2 oh maaf 2 kali log 3 tambah log 2. Berarti jadi 2 log 3 siapa? A. Log 2 siapa? B. Berarti 2A tambah B. Berarti jawabannya B. Gitu. Saya? Kalau log dari 54. Siapa yang tahu? Log 54. Kalau log 54 diketahui sama log 3-nya sama dengan A, log 2-nya sama dengan B. Kalau log 54, siapa yang tahu? Log 54. Log 54 berarti berapa kali berapa? Kalau log 54 berarti berapa kali berapa? Ada yang tahu? Log 54 berarti berapa kali berapa? Berarti log 54 27 kali 2. Berarti log 27 tambah log 2 kan gitu. Berarti log 27 itu 3 pangkat 3 tambah log 2. Berarti 3 kali log 3 tambah log 2. Log 3 siapa? A. Log 2 siapa? B. Berarti 3A tambah B. Gitu. Paham ya? Jadi bagaimana kita memilih angkanya ini? Ini saya? Oke. Oke.
P log 27 sama dengan 3x. 不是啊，那边那个桌上全部都是 P log 27 sama dengan 3x. Berarti kalau P log 243 itu sama dengan berapa? 考卷的那个作业。对，P 把它翻出来。 log 27 sama dengan 3x, kan gitu. Berarti ini berarti 243 ini 3 pangkat berapa? Dua empat tiga ini 3 pangkat berapa? Tiga pangkat 5 ya. Oke, berarti kita ubah dulu nih P log 27. P log 27 berarti 3 pangkat 3 sama dengan, oh iya ya. Oke Mbak Nuri. Teman-teman jawab 5x. Oh, coba dulu ya, kita tes. Kita berangkat dulu dari sini. P log 27 sama dengan 3x. Berarti ini P log 3 pangkat 3 sama dengan 3x. Berarti 3 dikali 3 P log 3 sama dengan 3x. Berarti P log 3 sama dengan 3x per 3. Nah, sekarang kita berangkat ke sini. Berarti P log 243 itu sama dengan P log 3 pangkat 5, kan gitu. Berarti 5 dikali P log 3. Berarti 5 dikali 3 pangkat x per 3. Wah, coba kita lihat. P log 27 sama dengan 3x. Berarti 3 pangkat 3 sama dengan P pangkat 3x. 27 kan 3 pangkat 3 ya. Jadi x nya 1, P nya 3. Jadi P log 243 tadi kan 3 log 3 pangkat 5. Berarti 5 dikali 3 log 3. Berarti 5 kali 3 log 3 apa? 1. 1 itu apa? X. Oh, sama dengan 5x. Iya, betul ya. Oke. Nah, kalau log 2 0,301. Berarti log 5, kalau log 50 berapa? Ada yang tahu? Kalau log 2 segini, jadi log 5 berapa? Log 2 segini, maka log 50 berarti 50 kita susun berapa kali berapa ini? Log 50 berarti berapa kali berapa? Yang dikasih tahu cuma 2. Mbak Susi jawab 1,699 ya.
10. Baru ini juga jawab C. Yang lain? Kita lihat ya. Kita bahas. Kenapa ya aku agak lama ini? Sebentar ya. Nah, ternyata kita bisa buat jadi pembagian log 50 kemudian log 100 bagi 2. Berarti log 100 kurang log 2. Log 100 kan 2. Log 2 kan tadi ini dari soal. Berarti 2 kurang nih 1,99. Ya, betul. Betul Mbak Susi dan Barini. Mbak Susi dan Barini caranya 100 bagi 2 juga? Atau ada cara lain? Halo, Barini, Mbak Susi? Caranya 100 bagi 2 juga atau ada cara lain? Oh, sama. Oke deh, kok kayak gitu. Lanjut. Sebentar ya, ini agak lama. Seperti ini slide terakhir sih. Sebentar ya, ini agak lama nih. Oh. Iya, sepertinya sih ini slide terakhir. Cuman ini agak lama loadingnya. Oke, untuk pertemuan kita logaritma sampai sini. Jadi itu semua tentang logaritma. Saya harap teman-teman ya sudah mulai paham tentang logaritmanya ya. Nah, untuk teman-teman yang belum mengumpulkan tugasnya, silahkan dikumpulkan ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, selamat malam.